Ada kekhawatiran ketika ada operasional bus Trans Jatim ini, segmentasi pasar mereka atau orang-orang yang biasanya menumpang di angkot itu akan beralih ke bus Trans Jatim. Nanti 15 armada, ya, 15 armada itu rutenya dari Terminal Hamid Rusdi, terus kemudian ke Terminal Landung Sari, kemudian ke Terminal Kota Batu di Bulan Dewi Sartika. Pemirsa Radar Malang TV, jumpa lagi dengan kami para redaktur. Malam ini kita akan membahas tentang transportasi massal yang akan mengaspal di Malang Raya, yaitu bus Trans Jatim yang rencananya akan beroperasi pada November ini. Transportasi massal sangat penting sekali sehingga itu perlu kita bahas. Saya ingin membuka forum diskusi ringan ini dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat yang ke-35, John F. Kennedy. Dia mengatakan bahwa kota yang beradab tidak dibangun untuk mobil, tetapi untuk manusia, dan transportasi massal adalah ujung tombaknya. Pemirsa, untuk lebih jelasnya bagaimana transportasi massal di Malang Raya ini, mari kita bahas dengan dua redaktur. Yang pertama dari Mas Andre yang akan mengulas tentang kondisi di Kota Batu, kemudian Mas Adit untuk mengulas tentang di Kota Malang. Pertama mungkin dari Mas Andre bisa disampaikan kondisi saat ini seperti apa? Oke, jadi rencana untuk mengaspalnya bus Trans Jatim ini memang menuai banyak respon. Jadi beberapa waktu terakhir ketika teman-teman di lapangan mengupdate informasi, memang sempat ada kontra gitu. Jadi terutama dari supir angkot. Jadi mereka memang ada kekhawatiran ketika ada operasional bus Trans Jatim ini, segmentasi pasar mereka atau orang-orang yang biasanya menumpang di angkot itu akan beralih ke bus Trans Jatim karena rute yang akan dilalui juga tentu saja ada yang beririsan nantinya gitu dengan trayek-trayek tertentu angkot gitu. Jadi itu cuman memang ini masih sangat menurut saya masih sangat minim informasinya karena ini luar biasa rencana besar kalau memang benar-benar terrealisasi gitu, sehingga perencanaan untuk operasionalnya ini ya memang harus dilakukan dengan matang begitu, sehingga tidak ada moda transportasi lainnya yang merasa terancam nanti, karena selama ini angkot di Kota Batu ya dari pemerintah sendiri upaya untuk tetap bisa eksis, tetap bisa diberdayakan begitu, sopir-sopir angkotnya juga dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan adanya program angkutan pelajar gratis yang sudah berjalan 1 tahun lebih, hampir 2 tahun ini. Jadi itu semua ya, angkot pelajar gratis itu? Tidak diberdayakan semua, jadi masih bertahap menyesuaikan dengan kemampuan anggaran pemerintah daerah begitu, sehingga belum semua angkutan kota yang ada di Kota Batu itu tergabung gitu dalam pemberdayaan melalui program angkutan pelajar gratis atau apel gratis ini. Oke, untuk Kota Malang, kondisinya bagaimana Mas Rid? Apa problemnya sama seperti di Batu? Untuk problem Kota Malang sebenarnya hampir sama ya kayak di Kota Batu, cuma yang membedakan di sini sebagian sopir angkot itu ada yang setuju, ada yang tidak. Ya, yang setuju itu ketika memang ada kabar ya, itu angkot dijadikan feeder atau angkutan penghubung. Jadi ada sekitar 100 armada yang itu akan dibuat feeder, ya feeder Trans Jatim. Nah, terus sebagian juga ada yang meminta nanti ketika bus Trans Jatim itu beroperasi, itu mereka
menginginkan jadi krunya. Jadi satu bus itu kan butuh 2 kru, ya sopir sama mungkin satu kenet merangkap jadi kondektur. Nah otomatis kan dari situ jumlahnya harus nambah atau mungkin jumlah angkutannya itu tetap tapi penambahannya ada personil. Kebetulan Transjatim yang akan mengaspal, kabarnya kan akan mengaspal perdana itu awal November. Nah kita nantikan kabar selanjutnya. Nah itu awalnya nanti 15 armada, ya 15 armada itu rutenya dari Terminal Hamid Rusdi, terus kemudian ke Terminal Landung Sari, kemudian ke Terminal Kota Batu di Jalan Dewi Sartika. Nah itu nanti PP 15 bus Transjatim. Tentu operasionalnya ya sekitar pukul 6 pagi sampai jam 9 malam. Kalau kita melihat operasional bus di, misalkan sudah berjalan ya, di Sidoarjo, Surabaya, sama di Mojokerto, gitu. Oke, memungkinkan nggak itu kira-kira wacana, saya menyebut wacana ya, wacana menjadikan angkot sebagai feeder ya. Apalagi kalau ini kan sebentar lagi akan beroperasi, paling hitungan minggu lah kalau nanti betul-betul akhir November. Nah, memungkinkan enggak itu bisa dilihat dari indikasi-indikasinya. Atau jangan-jangan ini nanti cuman ya semacam memberi angin segar saja kepada angkot biar tidak protes. Oke, tentu kalau bisa dibilang jadi feeder atau enggak, tentu pilihan yang cukup sulit. Tapi arahnya mungkin kesulitan. Kenapa? Satu, untuk menjadikan angkot sebuah feeder itu lumayan susah. Karena kita tahu kalau misalkan kita mengambil contoh di katakanlah kota terdekat Surabaya yang sudah punya feeder Warawiri kalau nggak salah namanya, itu angkutannya memang minimal cukup besar, ber-AC, kemudian armadanya baru, lega, yang otomatis juga sistem keamanannya itu berlapis, punya GPS, terus kemudian transaksinya itu online. Nah, jadi kalau misalkan armada yang sekarang buat angkot itu kayaknya sulit. Karena di kemarin itu mengestimasi kalau beli baru memang harganya ya cukup mahal, 300 juta ke atas. Tapi kalau buat angkot yang lama jadi feeder, nah itu mungkin ada modifikasi dikit, mungkin masih bisa, untuk awal masih bisa. Karena Pemkot itu menyediakan dana sekitar 40M dari BTT. Tahun ini? Tahun ini. Tapi itu cukup tidak memungkinkan. Ya karena kita tahu kalau misalkan angkot itu berjalannya waktu ya. Kalau misalkan November sudah mengaspal. Nah sementara sekarang di pekan ketiga Oktober itu belum ada kabar angkot ini apakah jadi dibuat feeder. Seperti itu. Ya memang kalau bicara feeder angkot itu kita harus berpikir relevan atau tidaknya gitu ya. Ya jadi masyarakat sekarang itu kan sudah nggak mau lagi nunggu yang nggak pasti-pasti gitu. Sehingga ketika akan memanfaatkan angkot sebagai feeder itu, pemerintah memang harus ada lembaga khusus yang menjadi otoritas jasa transportasi itu gitu. Sehingga integrasi antar moda transportasi itu bisa benar-benar berjalan gitu. Nah, sementara kondisi angkot kita dengan relevansi masyarakat sekarang gitu, itu kan ya bisa dibilang sudah tidak representatif gitu. Ya, apalagi model angkutan kota kita itu. Ya, jadi betul sekali. Apalagi kan angkot tertua itu kalau nggak salah masih ada yang tahun 90-an kan armadanya. Terus kemudian mungkin yang terbaru 2000-an itu pun ya mungkin hanya bisa dihitung jari. Iya. Ya. Ini kalau di Jawa Timur ini kan Malang ini masuk koridor ke-8 ya. Sebelum Malang ini kan ada gerbang Kertasusila. Jadi Gresik, Bangkalan, Surabaya, Mojokerto, Lamongan. Jadi ada 7 daerah. Nah sebenarnya kalau Malang mau menyambut bus Transjatim ini dengan bagus, aman dan lancar, saya pikir perlu juga belajar dari kota-kota lain yang sudah terbukti mampu mengoperasikan bus
bus Transjatim tanpa ada, mungkin ada perlawanan, tetapi faktanya mereka berjalan. Nah, kira-kira di Kota Malang atau Batu sempat studi banding nggak ke daerah-daerah lain itu? Oke, kalau untuk Kota Malang tentu cuma ini ya, melihat terutama pemerintahnya itu melihat dari daerah yang sudah berjalan. Ya kayak tadi Gerbang Kertasusila, terus kemudian Sidoarjo, kemudian Surabaya. Nah, apakah nanti ke depannya itu akan sama? Tentu iya, karena kan operatornya itu langsung dari Dishub Jatim, kemudian dikoordinasikan dengan Dishub Kota. Kotanya kan ada kebetulan Kota Malang sama Kota Batu. Nah, kalau itu jelas ya mungkin ada sisinya nanti. Cuma nggak sampai yang harus datang ke sana di subkota kemana, ke Surabaya atau ke Gerbang Kertasusila. Cukup melihat sistem yang dijelaskan oleh Dishub seperti itu. Kalau di kota. Kalau di Batu bagaimana? Kalau di Batu memang sejauh ini belum ada informasi jelas spesifik gitu terkait kegiatan studi banding ini gitu. Terlepas memang kegiatan-kegiatan itu lagi diminimalisasi ya. Nah, jadi itu alasan yang utama mungkin ya, iya. tapi terselubung. Iya. Jadi itu. Cuman memang ketika kita melihat dari hal serupa, kebijakan transportasi serupa di daerah-daerah lain, memang kita perlu berkaca. Misalnya di Jakarta gitu yang sudah cukup baik lah jika dibandingkan dengan daerah lainnya gitu. Kemudian ya terkait kondisi masyarakat kita yang sekarang tidak mau menunggu, kemudian orientasinya sekarang sudah kenyamanan gitu, sehingga itu tadi kita kembali lagi bahwa angkot kita dan armada nanti itu yang digunakan kapasitasnya berapa orang itu kan masih belum jelas juga ya Mas ya. Yeah. Armada opsi kan masih ada opsi tuh pakai armada yang besar atau yang minibus gitu, sehingga itu juga perlu dilihat gitu. Aspek kenyamanan tuh sekarang jadi orientasi utama masyarakat kita gitu, dan waktu. Sekarang masyarakat kita sudah nggak bisa nunggu lama-lama, nggak jelas gitu kapan datangnya. Nah ini perlu kebijakan yang khusus, yang integratif juga gitu. Selain itu untuk menyukseskan operasional bus trans ini, kalau kita melihat daerah-daerah lain kan ada koridor khusus tuh. Nah, sementara kalau kita lihat infrastruktur jalan di Kota Batu, di Kota Malang itu kan relatif sudah maksimal lah, sudah tidak bisa lagi diperlebar lagi, kemudian dan ukuran yang sudah ada sekarang juga relatif sempit ketika operasional itu harus memakai jalur khusus begitu. Jadi itu sih. Sejauh ini selain tantangan dari paguyuban angkot ya sama anggaran, ada nggak tantangan lain untuk merealisasikan ini? Yang terutama kalau di kota ini ya, terutama nanti efeknya juga ke Kota Batu, yaitu infrastruktur tadi yang sudah disinggung sedikit. Nah, kalau Transjatim di kota lain, misalkan di Mojokerto, terus kemudian di Sidoarjo, Surabaya, itu kan setiap titik punya tempat pemberhentian atau halte. Nah, sementara di Kota Malang atau Kota Batu ini juga belum jelas nanti haltenya bentuknya seperti apa, terus kemudian Transjatim itu misalnya berangkat dari Hamid Rusdi, terus titik pemberhentian selanjutnya itu di mana. Nah ini belum jelas. Cuma ada bocoran hanya di Terminal Landung Sari. Nah sebelum Terminal Landung Sari sepanjang, karena jalurnya kan panjangnya dari Terminal Hamid Rusdi ke Terminal Landung Sari itu kan 21 km. Nah dari 21 km itu nanti berhenti di berapa kilometer sekali, terus kemudian jarak antar bus ya, kita nyebutnya interval, itu juga berapa. Kalau yang sudah berjalan itu 15 sampai 20 menit sekali. Nah, sementara nanti rencananya di Malang Raya ini cuma 15 awalnya, tentu kalau dibuat sistem itu awal-awal pasti kelagapan. Mungkin 1 jam sekali, 2 jam sekali, karena angkutan lain misalkan kayak angkot itu pasti akan protes, loh ini seharusnya saya dapat bahasanya dapat poin atau dapat penumpang. Nah, sementara di sisi lain Transjatim juga harus beroperasi ketika jam ini berangkat, jam ini harus berhenti, jam ini berangkat harus berhenti. Nah itu juga harus dipikirkan juga biar tidak ada gesekan antara sopir dengan
warga atau mungkin penumpang juga. Kalau di Kota Batu terkait halte itu sudah ada rencana 3 titik pemberhentian gitu 3 titik ya untuk mengangkut dan menurunkan penumpang gitu. Jadi ada di Jatim Park 3, ada di Pertigaan Pendem dan ada di depan SMP Negeri 3 Batu gitu. Nah, kalau dilihat sampai sekarang kan di 3 titik ini masih belum ada infrastruktur halte itu kan, makanya benar tadi yang disampaikan Mas Adit gitu. Jadi rencana ini sebenarnya ya itu apa namanya? Apakah benar-benar sudah kajiannya sudah matang atau belum? Jadi itu. Itu jaraknya terlalu dekat loh, Pak. Iya. Dekat makanya Pertigaan Pendem ke Jatim Park 3. Kalau dihitung kedekatan. Terlalu Terus dekat. Jatim Park 3 ke SMP 3. Terlalu dekat juga. Iya. Ya artinya masih banyak hal yang perlu dipersiapkan ya oleh Pemda, baik itu Pemkot Malang, Pemkot Batu maupun Pemkab Malang. Jadi halte juga belum, terus kemudian masa tunggu, betul, masa tunggu itu juga perlu kita ukur karena percuma juga orang nanti mau pakai Trans Jatim tapi kalau nunggunya lama misalnya. Nah itu kan harus diatur, apalagi kalau kondisi jalan kecil kena macet ya tidak akan efektif. Artinya kalau tidak efektif ya manfaatnya tidak terasa padahal sudah jelas-jelas ada yang dikorbankan gitu. Nah kira-kira dengan jarak waktu yang ya tinggal hampir nggak sampai 2 pekan ya ke depan ini, sementara halte belum, terus kemudian pengkajian secara mendetail masa tunggu, mengatur jarak keberangkatan dan lain-lain itu masih belum dilakukan. Kira-kira bagaimana? Apakah ada kemungkinan nanti molor lagi? Karena apalagi ini pernah molor ya. Dijadwalkan Oktober ternyata November. Nah, ini November tinggal sebentar lagi, sementara persiapannya nampaknya kok jauh ya Mas Yan. Gimana kira-kira? Dari Mas Andri mungkin bisa menyampaikan. Oke, Mas Andri dulu aja. Ya, kalau dari saya mungkin nggak berani mendahului takdir ya. Jadi diksi ini kan lagi populer ya. Lagi yang kena salah. Jadi itu. Cuman ya memang kalau memang rencananya akan dioperasikan mulai awal November atau setidaknya sampai akhir November itu memang harus benar-benar digeber persiapannya gitu. Dan kalau misalkan ya itu tadi yang saya sampaikan bahwa halte belum ada, kemudian rencana-rencana itu kan masih belum juga direvisi gitu terkait pemberhentiannya. Jadi mungkin Mas Adit yang bisa ini. Kenapa kok ujung-ujungnya saya lagi? Ini tentu menarik ya. Saya dengar kabar gosip terbaru, bukan gosip ya. Ini kabar juga yang ya bisa dipertanggungjawabkan dari Disub Jatim, langsung dari kepalanya, namanya Pak Nyono. Itu sekarang ada instruksi penambahan armada itu lagi seret-seretnya, nggak bisa nambah armada Trans Jatim, terutama untuk tambahan yang rute yang sudah berjalan. Maksudnya ini anggaran dari provinsi ya? Provinsi, untuk penambahan anggaran. Nah, sementara kita tahu kalau misalkan di Kota Malang maupun Malang Raya kita nyebutnya, nah itu sebenarnya sudah ada gambaran dan bahkan sudah dibuat armadanya terutama kan kota ini kota karoseri, banyak karoseri, itu sudah ada bocoran dikit, sudah dibuat. Nah tapi yang kita tahu peresmiannya di mana juga belum ada kabar. Terus nanti ketika sudah ada peresmian apakah langsung berjalan atau enggak, nah itu juga belum ada titik temunya gitu. Oke. Kira-kira analisanya kan demikian ya. Iya. Bahwa kita tidak mau mendahului, tetapi sampai sekarang kita belum melihat tanda-tanda kesiapan atau kematangan untuk beroperasi ya. Kira-kira saran sebagai praktisi media ya, apa kira-kira yang kurang dari pemerintah sehingga dalam waktu yang relatif singkat ini mereka bisa mengevaluasi
kemudian mau dibenahi segera. Bagaimana kira-kira? Oke. Kalau untuk saran ya mungkin tentunya sosialisasi itu kata kunci yang paling penting. Ya, sosialisasi itu tidak hanya bentuk pemerintah ngomong ke kami sebagai media atau mungkin ke publik ketika Trans Jatim akan mengaspal nih awal November. Nah, bukan itu yang sebenarnya yang ditunggu. Yang utama adalah kesiapan dari fasilitas, kemudian fasilitas dari, kita bicara fasilitas dulu deh, fasilitas dari sopirnya, kemudian dari armadanya, kemudian dari kenyamanan penumpang. Nah, sementara bentuknya aja kita belum tahu. Trans Jatim itu, tadi yang disampaikan Mas Andre benar, bentuknya busnya medium atau mungkin agak besaran. Tapi yang jelas medium. Medium itu berarti kapasitasnya 30 orang maksimal. Tapi yang perlu diketahui, Itu seperti yang beroperasi di gerbang Kertasusila ya? Iya, betul. Nah, sementara yang kita awang-awang awang-awang atau kita bayangkan, Trans Jatim ini nanti bisa memecah kemacetan. Nah, sementara ketika lewat di daerah tertentu, bis kecil pun itu juga macet, meskipun itu sudah ada mungkin penguraian lalu lintas gitu. Oke, untuk Mas Andre bagaimana? Iya, sebenarnya sama. Jadi keterbukaan informasi detail gitu ya terhadap hasil kajian pemerintah terkait rencana ini memang perlu lebih dibuka lebar gitu, sehingga pengawalan kami juga bisa masif gitu, sehingga permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terbaca oleh pemerintah juga akan terjembatani begitu ketika keterbukaan kajian dan rencana yang lebih detail itu bisa dibuka ke media gitu. Nah, sehingga kami pun juga ketika mengawal isu ini akan bisa membantu untuk menjembatani apa-apa yang perlu pemerintah dengar gitu. Sehingga ketika ini direalisasikan, ya tentu ini hal baru bahwa nanti akan terjadi kendala, bahwa tidak akan langsung muncul lancar gitu, iya gitu. Tetapi setidaknya ketika perencanaan ini dikomunikasikan dengan baik, itu bisa meminimalisasi potensi adanya gejolak yang sangat besar begitu. Meskipun ketika suara-suara tadi misalnya dari supir angkot yang ingin dilibatkan dalam operasional bus Trans Jatim ini tidak bisa diakomodasi segera begitu, ya tentu itu nanti akan ada ya gesekan-gesekan. Tetapi ketika itu terus digaungkan begitu ya, terus dikomunikasikan dengan baik, itu bisa mungkin dampaknya bisa diminimalkan gitu. Nah, selain itu ya itu tadi bahwa memang ini rencana yang baik karena melihat kondisi kemacetan di Batu, di Kota Malang itu kan juga sudah luar biasa. Ya kita tidak bisa tinggal diam gitu. Nah, satu-satunya ya barangkali yang bisa menjawab ya adalah fasilitas transportasi publik yang memadai, yang terintegrasi dengan baik gitu, sehingga ketika ini di launching nanti benar-benar bisa memberikan efek dan menjawab masalah yang ada gitu. Terutama untuk betul-betul melihat dua segmentasi utama itu, bahwa sorotannya adalah bisa mengakomodasi wisatawan dan pelajar atau mahasiswa di Kota Malang, karena tujuan utama operasional ini kan sebenarnya itu gitu, untuk memudahkan mobilisasi wisatawan dan mahasiswa untuk berwisata dan keperluan akomodasi lainnya. Jadi itu barangkali yang bisa dipikirkan. Pemirsa, pada prinsipnya transportasi massal itu sangat penting. Kalau kita berkaca pada negara-negara maju, hampir semua punya sistem transportasi massal yang bagus. China punya kereta cepat, Jepang punya kereta cepat, Korea punya transportasi bukan kereta cepat tetapi bagus juga sistem transportasinya yang terintegrasi, Swiss juga punya. Demikian juga daerah-daerah lain juga punya transportasi massal yang bagus. Artinya transportasi massal itu
merupakan sebuah keniscayaan. Jika Malang Raya ingin maju, maka jawabannya adalah transportasi massal. Saya menyuplik dari pernyataan Kofi Annan. Kofi Annan ini mantan sekjen PBB. Dia menyatakan bahwa tanpa sistem transportasi yang efisien, maka tidak akan ada pembangunan inklusif yang berkelanjutan. Artinya, transportasi massal ini menjadi kebutuhan mendasar untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan pariwisata, untuk memajukan suatu negara atau suatu daerah. Pemda di Malang Raya kalau ingin merealisasikan transportasi massal, maka segera kira-kira apa yang kurang, apa kira-kira potensi kendala-kendalanya segera diselesaikan, termasuk soal armada, termasuk soal rencana feeder, rencana angkot pelajar dan lain-lain itu. Jika itu dilakukan, maka minimal arah untuk kemajuan sudah terlihat. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.